Iya, kita nggak bisa ketemu tatap muka, tapi dengan virtual ini mau perkenalkan diri Amang. Nama Amang berada di rumah Horbo. Ini loh mantan pacar Amang. Cantik kan? Iya. Nah, Amang punya 2 anak, dua-duanya laki-laki. Nanti suatu saat Amang akan kenalkan mereka sama adiknya dia, biar mereka juga bisa saling berkenalan dengan adik-adik. Ya, salam sehat selalu. Jangan lupa untuk tetap berdoa. Halo adik-adik, halo sayang, apa kabar? Salam sehat ya adik-adik. Gimana kabar? Baik? Luar biasa. Hari ini saya memperkenalkan diri. Inang Nyonya Pendeta Rumah Horbo Bunton Bendoro Baru sudah Bunton. Tuhan memberikan menitipkan anak buat keluarga kami, 2 orang anak, namanya Megatio Justino Horbo, yang kedua Samuel Yogi Horbo, dan yang ketiga ada anak asuh Jaya Sitangan. Nanti adik-adik bisa kenalan kalau sudah selesai COVID-nya, ya adik-adik. Tuhan selalu memberkati, semangat terus, dan jangan lupa berdoa. Amin. Salam sehat. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Adik-adik kami, salam juga buat kedua orang tua kita yang kita kasihi. Salam sejahtera untuk kita. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, yes. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu secara virtual. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Ada sukacita di rumahnya adik-adik? Tentu saja. Ayo, sekarang kita mau beribadah, siapkan hatinya. Duduk yang manis. Kita mau mengangkat pujian lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ulang lagi, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah ya Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah ya Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik yang kakak kasihi, kita akan berdoa, kita akan memohon pertolongan Tuhan supaya hadir bersama-sama kita dalam ibadah kita. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh menyertai kami dari ketika kami bangun pagi hingga saat ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau beribadah. Tuhan berkati kami satu persatu yang ada di rumah. Tuhan berkati orang tua kami supaya kami sama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa kami supaya kami layak beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengangkat pujian. Kita mau nyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan titah yang disampaikan oleh Kak Christine. Ayo, siapkan katekismusnya, buka, duduk yang baik, dan dengarkan. Terima kasih. Shalom adik-adik semuanya. Kali ini Kak Christine akan membacakan titah. Titah yang akan Kak Christine bacakan dari titah kedua. Ayo adik-adik, jangan ada yang lupa ya titah kedua itu apa. Nah, titah kedua adalah isinya, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda yang mati atau bermakna sakti. Itulah adik-adik makna dari titah kedua. Untuk adik-adik, jangan lupa ya kirim videonya melalui WA mengenai titah. Terima kasih. Adik-adik, di dalam kehidupan kita, siapa yang menjadi tempat perlindungan kita? Tentunya adalah Tuhan kita. Tuhan gunung batu kita. Yuk, kita mau mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 440. 440, Yesus gunung batuku. Yesus gunung batu
saatnya kita mau mendengarkan ayat bulanan di bulan apa adik-adik? Bulan September, di minggu pertama. Sekarang kita buka Alkitab kita, ada apa dan ayat apa di bulan September, ayat bulanan kita. Oke, silakan Kak Dona. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Dona. Seperti biasa, sekarang kita akan mendengarkan ayat bulanan kita di bulan September. Bulanan kita hari ini adalah Lukas, diambil dari Lukas 14 ayat 13 ya. Kalau ada kitab di depan kalian langsung dibuka, kita baca bersama-sama dulu ya. Karena ini minggu pertama dari bulan September, jadi kita sama-sama baca dulu. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Wah, singkat ya adik-adik ya, sedikit, nggak kayak seperti bulan lalu agak tinggi. Oke, nggak apa-apa, nanti di rumah dipelajari, dihafal, kemudian jangan lupa dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya supaya dimasukkan ke dalam ibadah virtual kita ya. Oke adik-adik, demikian ayat bulanan kita hari ini. Ayat bulanan September. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Bulanan pada bulan September terdapat pada Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Lukas 14 ayat 13. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih. Adik-adik, tadi di awal kita sudah diperkenalkan sama pendeta kita yang baru. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kesaksian, pujian, kolaborasi sama pendeta dengan keluarganya dan BPH Sekolah Minggu. Ayo adik-adik, kita dengarkan berikut ini.
Ya adik-adik, kembali kita mau mengangkat pujian dari Kidung Jemaat kita dari nomor 407, yaitu Tuhan Gembala kami. Secara virtual. Yang kedua, tetap ingat protokol kesehatan di masa pandemi ini, kita harus menjaga jarak, rajin cuci tangan. Kalau kita keluar bersentuhan dengan yang lain, kita harus rajin cuci tangan. Dan jangan lupa juga kalau kita keluar bersama orang tua atau membeli sesuatu keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Ingat, kita harus waspada terhadap penyakit yang sekarang lagi musim, supaya kita tetap sehat, kita bersukacita dan bisa memuji Tuhan. Demikian juga untuk warta yang ketiga. Apa adik-adik yang warta yang ketiga? Adik-adik, minggu depan kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kakak kita dari Horong 2. Nanti lagunya dikirim oleh kakak sekolah minggu di grup. Adik-adik kirimkan lagu, video lagunya, nanti kita akan tayangkan di minggu depan. Oke, itu aja warta kita yang ketiga itu. Terima kasih. Ya adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya di rumah, duduk yang baik. Kita akan persiapkan hati kita mau mengangkat pujian karena kasih-Nya. Silakan Kapitan. Shalom. Halo anak-anakku sekolah minggu. Apa kabar kalian semua hari ini? Amang harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Bersama Amang Sintua S Pasaribu di sini. Judul khotbah kita hari ini adalah Aku aman karena Allahku. Yang diambil dari bacaan Alkitab Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Demikian bunyi nats kita hari ini.
Adik-adik, setelah kita baca ayat firman Tuhan tadi, Amang ingin memberi sedikit gambaran untuk penjelasan dari ayat tadi. Adik-adik, Amang mau tanya, kenapa kalian selama ini tidak boleh belajar di sekolah atau datang ibadah ke gereja, atau sekolah minggu? Ya, karena kondisi sekarang ini kita sedang menghadapi satu wabah penyakit yang namanya virus corona atau COVID-19. Penyakit ini sangat berbahaya karena belum ada ditemukan obat atau vaksinnya. Sudah berapa bulan adik-adik atau kita tidak lagi bisa beribadah di gereja atau bertemu langsung seperti dulu-dulu. Bahkan adik-adik semua, sebagian besar dari kalian mungkin Amang yakin sudah merasa bosan atau merasa terpanjara di dalam tanda kutip di rumah. Karena sudah lama tidak bisa bertemu saudara, arisan, wisata atau jalan-jalan ke mall. Karena apa? Karena pemerintah kita melakukan peraturan atau pencegahan untuk meminimalkan kemungkinan penyebaran atau penularan virus ini. Di tempat keramaian, karena seperti kita semua tahu, virus COVID-19 ini bisa menyebar melalui udara. Amang yakin kalian semua tidak suka dengan keadaan ini. Kondisi yang kita semua alami sekarang ini, tidak bisa ketemu teman-teman di sekolah, tidak bisa main ke rumah keluarga, tidak bisa main ke mall. Bahkan kalian tidak boleh datang ke gereja untuk beribadah. Karena ada peraturan atau larangan dari pemerintah. Anak di bawah usia 12 tahun tidak diperbolehkan untuk datang beribadah ke gereja. Sedih ya adik-adik. Kalian atau kita harus mengalami situasi yang menurut kalian sangat tidak menyenangkan ini. Tapi adik-adikku, anak sekolah minggu yang baik, kalian harus tetap bersabar dan tetap mengikuti aturan atau cara-cara pencegahan yang sudah diajari oleh guru-guru, papa, dan mama kalian di rumah. 1. Selalu pakai masker kalau keluar dari rumah. 2. Rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun. 3. Ganti baju setelah sampai di rumah. 4. Segera mandi bila habis pergi dari tempat yang ada keramaian. Setelah kalian semua lakukan cara-cara pencegahan ini, semoga kalian dijauhkan dari penyakit ini. Dan Amang mau ingatkan, kita semua harus selalu percaya dan berdoa, berharap semoga penyakit COVID-19 ini segera ditemukan obat atau vaksinnya, supaya kehidupan kita semua normal lagi seperti sedia kala atau sebelumnya. Adik-adikku harus percaya hanya dengan berlindung dan berpengharapan kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang baiklah kita semua dimampukan melewati situasi wabah COVID-19 ini. Ini adalah bentuk dari wujud kesetiaan kita kepada Tuhan untuk tetap beribadah walaupun dari rumah kita masing-masing secara online seperti sekarang ini. Adik-adikku, anak-anak sekolah minggu yang baik, tetaplah jalani dan lakukan tugas-tugas sekolahmu dengan maksimal
sebaik mungkin. Karena memang inilah proses belajar yang harus kalian alami sekarang ini. Karena dengan melakukan yang terbaik dalam segala hal, kegiatan, dan tugasmu, itu pun sebagai bentuk wujud memuliakan nama Tuhan. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, dan semoga kita semua sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik. Kita semua dapat melalui kondisi ini atau keadaan ini secepatnya, sesuai dengan waktu Tuhan yang kehendaki. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan responnya sebagai dari mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Ayo adik-adik, siapkan persembahannya. Ingatkan kembali ke mamanya untuk memberikan persembahan kalau kita sudah beribadah kepada Tuhan. Dengan berakhirnya acara kebaktian kita, kita mau tetap bersyukur, tetap berdoa, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sebagai lagu terakhir, kita mau mengangkat pujian Yesus berpesan. Silakan Kapita. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita akhiri kebaktian kita minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap ingat protokol kesehatan. Bye.